Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini saya dapat menemani Bapak dan Ibu sekalian di dalam Hikmat Pagi. Hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena begitu banyak berkat yang sudah Kau berikan pada kami, terkhususnya untuk pagi hari ini, kalau sebentar kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan kami, mempersiapkan hati kami, sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami resapi, kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami sesehari. Tolong Tuhan persiapkan hati kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Pagi hari ini, Hikmat Pagi akan mengambil judul Menumbuhkan Kerohanian Kita. Ada ayat yang akan mendasarinya, diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ke-9. Tetapi kita hanya akan fokus pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saja, yang berbunyi demikian. Euodia kunasehati, dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan Hikmat Pagi. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 2-3. Filipi 4 ayat 2-3 adalah sebagian nasihat Rasul Paulus kepada rekan-rekan sepelayanannya yang tinggal di Filipi. Nasihat yang diberikannya kepada mereka sebagai nasihat terakhir sebelum kematian menjemputnya. Adalah menarik bahwa meskipun ada di dalam penjara dan menyadari bahwa kematiannya sudah dekat, namun Rasul Paulus masih menyempatkan diri untuk menasihati Euodia dan Sintike agar sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 1. Euodia dan Sintike pastilah merupakan dua wanita yang memiliki peran penting dalam pelayanan pekabaran Injil. Terbukti, meski mereka merupakan kaum perempuan yang kurang terpandang dalam tatanan sosial kemasyarakatan pada waktu itu, namun nama mereka berdua justru secara khusus disebut oleh Rasul Paulus. Kasus Euodia dan Sintike merupakan contoh kasus yang nyata-nyata menunjukkan bahwa para pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dan bahkan merupakan rekan sepelayanan Rasul Paulus yang dia andalkan bisa terjebak ke dalam perselisihan yang berlarut-larut sehingga sampai membuat Rasul Paulus sendiri turun tangan untuk mendamaikan mereka melalui surat penggembalaannya dari penjara. Pelayanan yang semestinya merupakan salah satu cara alamiah untuk membuat kerohanian kita bertumbuh dan membuat relasi dengan Tuhan serta sesama semakin intim. Namun, jika tidak hati-hati dan bijaksana, terkadang hal itu juga membuat persekutuan di antara anak-anak Tuhan menjadi hambar dan semakin renggang. Pada gilirannya, relasi dengan Tuhan pun akan terganggu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa berelasi secara intim dengan Tuhan, baik melalui perenungan firman-Nya maupun usaha untuk melakukan firman tersebut dalam kehidupan keseharian. Dalam relasi yang kudus dengan Tuhan, pelayanan akan menumbuhkan kerohanian kita. Sudahkah kerohanian kita bertumbuh dan bertambah dewasa melalui pelayanan demi pelayanan yang kita lakukan? Pelayanan sejatinya menumbuhkan kerohanian kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika kami diingatkan kembali
bahwa pelayanan yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan hati Engkau, Allah kami yang hidup. Biarlah setiap kami dalam melakukan pelayanan kami, itu juga lahir dari relasi kami yang erat dengan Engkau, Allah kami yang hidup. Biarlah hubungan yang terbangun di dalam Engkau membuat kami juga dapat memiliki hubungan yang baik dengan saudara seiman kami, sehingga pelayanan kami menghasilkan apa yang baik, yang berbuah baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Allah kami yang hidup, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.